Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mental Health yang akan melakukan interview untuk sebuah rancangan kebutuhan pengguna dalam aplikasi yang akan kami rancang. Perkenalkan, saya sendiri Muhammad Syakir Amin dengan NIM 221011066. Perkenalkan, saya Ibu Febrianti dengan NIM 2210111062. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma Yunus dengan NIM 2211072. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmaskar dengan NIM 2210111111. Perkenalkan, saya Rida Prita Masa Putri dengan NIM 2210111079. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sini kami mau melakukan sebuah rancangan kebutuhan pengguna dalam sebuah aplikasi. Baik, langsung saja saya mulai. Pertanyaan saya pertama ini adalah, sekarang sedang diterja isu gangguan kesehatan mental yang awalnya itu frustasi, depresi dan akhirnya menjadi stres atau gila yang kemudian terjadi bunuh diri karena adanya gangguan jiwa yang ia alami. Pertanyaan saya, apa tanggapan Anda mengenai isu gangguan mental? Tanggapan saya itu sangat disayangkan dikarenakan di dunia ini masih banyak hal yang menarik yang perlu dicoba, sehingga kita tidak perlu bunuh diri dan mengubur mimpi. Baik, pertanyaan saya selanjutnya masuk ke topik pembahasan. Apa masalah Anda dalam kesehatan mental? Maksudnya adalah sesuatu yang mengganjal pikiran Anda sendiri. Yang selama ini yang mengganjal di pikiran saya adalah anxious atau kecemasan berlebihan terhadap sesuatu. Itu dikarenakan ketika sesuatu terjadi tidak sesuai dengan rencana yang saya pikirkan. Yang kedua, bagaimana sikap Anda dalam menerima kritik orang lain? Tergantung situasi dan kondisi. Ketika seseorang mengkritik saya di tempat terbuka, saya tidak menerima kritikan seperti itu. Namun, jika seseorang mengkritik saya di tempat pribadi secara private atau cuma berhadapan satu sama lain, itu saya terima karena saya menghormati. Iya. Baik, yang ketiga, bagaimana sikap Anda dan cara Anda dalam menyelesaikan masalah Anda sendiri? Sikap saya itu objektif, jadi ada urutannya. Jadi misal ada tugas dikasihkan, kayaknya ada rencana tahap per tahap. Baik. Keempat, bagaimana Anda mengelola pikiran Anda yang sedang tidak stabil atau berpikiran yang berlebihan? Misal pikiranku berlebihan, mungkin lari ke game, misal Mobile Legends. Jadi cukup relaksasi kalau main game. Yang kelima, oke baik, selanjutnya coba Anda mendefinisikan atau menggambarkan sikap Anda, motivasi, tujuan, serta hal yang membuat Anda frustasi terkait hal ini. Kehidupanku baik-baik saja, jadi tidak ada aneh-aneh. Oh ya, baik. Yang keenam, menurut Anda apa saja kebutuhan yang diperlukan dalam perancangan aplikasi kali ini? Kebutuhan dalam perencanaan aplikasi mungkin sesi konsultasi intensif terhadap pengguna dan konsultor, jadi ada sesinya itu yang bertahap juga. Misal sudah satu sesi, ada lagi sesi kedua, kemudian sesi ketiga, sehingga yang konsultasi itu benar-benar sembuh dari gangguan mental. Oke baik, jadi itu saja. Jika aplikasi ini sudah ada, apakah Anda nantinya sudah menemukan solusi atau kesan-kesan? Apakah ini sudah menjadi solusi untuk Anda sendiri nantinya? Coba deskripsikan saja. Ya, ini dapat menjadi salah satu solusi untuk para orang yang mengalami gangguan jiwa, dikarenakan seperti yang kita ketahui, orang yang memiliki gangguan jiwa itu butuh orang untuk bercerita. Jadi misalkan ada teman untuk cerita atau konsultasi, bisa meringankan beban pikiran gitu. Pertanyaan saya selanjutnya, coba Anda gambarkan apa yang Anda ingin penuhi. Maksudnya adalah dalam mengambil tindakan untuk masalah Anda bisa berakhir dalam mencapai goal Anda. Untuk mengatasi kecemasan berlebihan terhadap diri saya sendiri, mungkin saya perlu memperbaiki mindset saya terkait apakah hal ini benar-benar penting untuk dicemaskan ataupun tidak. Mungkin itu saja. Jadi kalau boleh tahu nama Anda siapa? Sama yang terus sih. Untuk hidup tak? Untuk hidup saya, hiduplah sesuai keinginan. Usia tak? 18 tahun.
gender, laki, agama, Islam, status, pelajar, pendidikan, sedang menjalani S1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sini kami mau melakukan sebuah rancangan kebutuhan pengguna dalam sebuah aplikasi. Baiklah, langsung saja saya mulai. Pertanyaan saya yang pertama itu adalah kan sekarang sedang diterjang isu gangguan kesehatan mental yang awalnya itu frustasi, depresi, dan akhirnya menjadi stres dan kemudian gila. Yang kemudian terjadinya bunuh diri karena adanya gangguan jiwa yang dialami. Pertanyaan saya, apa tanggapan Anda mengenai isu gangguan mental? Mungkin adanya ketakutan yang berlebihan, kekhawatiran yang terus-menerus, dan serangan panik yang dapat mengganggu setiap hari. Oke. Baik, pertanyaan saya selanjutnya masuk ke topik pembahasan. Apa masalah Anda dalam kesehatan mental? Maksudnya adalah sesuatu yang mengganjal pikiran Anda sendiri. Adanya ketakutan yang berlebihan, kekhawatiran yang terus-menerus, dan serangan panik yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari. Oke, pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana sikap Anda dalam menerima kritik orang lain? Saya berusaha untuk memahami dan menggali masukan yang diberikan seperti saran atau pikiran lainnya dari kritik tersebut. Saya mengambil pelajaran untuk kehidupan yang lebih baik. Oke. Pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana sikap Anda dan cara Anda dalam menyelesaikan masalah? Mungkin menyelesaikan masalah, mungkin mengambil diam dulu, terlebih dahulu diam dan berpikir masalah dan berpikir jalannya untuk memperbaiki masalah tersebut. Pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana Anda mengolah pikiran Anda yang sedang tidak stabil atau berpikiran yang secara berlebihan? Mungkin berolahraga atau mengambil aktivitas lain untuk menghilangkan berpikiran yang lebih negatif lagi. Oke, baik. Selanjutnya, coba Anda mendefinisikan atau menggambarkan sikap Anda atau motivasi, tujuan yang menurut Anda ini ada capai. Motivasi untuk mencapai kesehatan mental yang lebih baik, mengurangi gejala dan meningkatkan kualitas hidup mereka sendiri. Oke, pertanyaan saya selanjutnya, menurut Anda apa saja kebutuhan yang diperlukan dalam perancangan aplikasi kami ini? Mungkin harus dirancang agar lebih mudah digunakan dan menarik bagi pengguna, dan harus menjaga kerahasiaan dan privasi pengguna dan melindungi data pribadi mereka. Oke, pertanyaan selanjutnya, jika aplikasi ini sudah ada, apakah nantinya Anda sudah menemukan solusi atau pesan-pesan? Apakah ini sudah menjadi solusi Anda untuk nantinya? Mungkin pengalaman yang saya ambil mudah mengakui sebuah masalah dan bisa mengontrol sebuah emosi. Pertanyaan saya selanjutnya, yang terakhir pertanyaan saya, coba Anda gambarkan apa yang Anda ingin penuhi. Maksudnya adalah dalam mengambil tindakan untuk masalah Anda untuk berakhir agar Anda mencapai goal Anda. Mungkin tindakan saya cukup dengan pintar mengontrol diri sendiri agar tidak terjadi hal seperti ini. Oke, baik. Selanjutnya saya masuk ke sesi dari nama Anda siapa? Gimana? Apa butuh hikmah? Penyakit mental mengalami kematian lebih sempurna dan bias yang menyebabkan kita semua. Oke, saya masuk ke sesi demografis. Usia Anda berapa? 19. Oke, sekarang gender perempuan. Agama Islam. Status belum menikah. Pendidikan S1, ilmu. Sekarang saya masuk ke latar belakang profesional. Anda sudah bekerja? Nah, pengalaman kerja? Apa tuh kira?
Wawancara saya hari ini dengan klien atas nama Nirwana. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sore. Di sini kami akan melakukan sebuah rancangan kebutuhan pengguna dalam sebuah aplikasi. Baik, langsung saja saya mulai. Pertanyaan saya yang pertama ini adalah, kan sekarang sedang diterjang isu gangguan kesehatan mental yang awalnya itu frustasi, depresi, dan akhirnya menjadi stres atau gila yang kemudian terjadinya bunuh diri karena adanya gangguan jiwa yang dialami. Pertanyaan saya, apa tanggapan Anda mengenai isu gangguan mental? Kalau saya pribadi, stres itu biasa terjadi di setiap orang, tapi jika sampai bunuh diri, menurut saya itu yang terlalu berlebihan, sangat disayangkan seperti itu. Selanjutnya masuk ke topik pembahasannya. Yang pertama itu, apa masalah Anda dalam kesehatan mental? Maksudnya adalah sesuatu yang mengganjal pikiran Anda sendiri, adanya ketakutan yang berlebihan. Kalau mengenai ketakutan yang berlebihan sepertinya tidak, tapi kalau yang mengganjal di pikiran saya sendiri itu mengenai masa depan saya, akan jadi apa saya nantinya dan apakah saya bisa membahagiakan orang tua saya seperti itu. Bagaimana sikap Anda dalam menerima kritik orang lain? Sikap saya dalam menerima kritik orang lain yaitu apabila yang mereka sampaikan itu bermanfaat, maka akan saya terima. Jika yang mereka sampaikan akan membuat berdampak buruk, maka saya tidak menerimanya. Baik, selanjutnya itu bagaimana sikap Anda dan cara Anda dalam menyelesaikan masalah Anda? Kalau saya pribadi, jika saya memiliki masalah, maka terlebih dahulu saya menyendiri untuk memikirkan apa yang akan saya lakukan nantinya. Oke, selanjutnya itu bagaimana Anda mengolah pikiran Anda yang sedang tidak stabil atau berpikiran yang berlebihan? Saya selalu, jika saya memiliki pikiran yang berlebihan, saya kembali kepada niat dan tujuan saya, apa yang sebenarnya saya lakukan, seperti itu. Oke, baik, selanjutnya coba Anda mendefinisikan atau menggambarkan sikap Anda, motivasi, tujuan, serta hal yang membuat Anda frustasi terkait hal ini. Kalau saya pribadi, saya lebih memilih tidur. Ya. Selanjutnya itu, menurut Anda, apa saja kebutuhan yang diperlukan dalam perancangan aplikasi kami ini? Menurut saya sebaiknya ada fitur konselingnya gitu, supaya bisa berkomunikasi antara user dengan dokter nantinya. Oke. Jika aplikasi ini sudah ada, apakah Anda nantinya sudah menemukan solusi Anda sendiri nantinya? Ya, tentu saja, karena dengan adanya ini nantinya pasti dapat membuat saya lebih merasa tenang, atau saya dapat mengambil arahan dari dokter tersebut. Oke. Pertanyaan saya selanjutnya, coba Anda gambarkan apa yang Anda ingin penuhi. Maksudnya adalah dalam mengambil tindakan untuk masalah Anda bisa berakhir dalam mencapai goal Anda. Yaitu tindakan saya itu dapat mengontrol diri sendiri dan dapat menyelesaikan masalah dengan tepat. Selanjutnya itu masuk ke sesi Anda. Atas nama Harfiah. moto hidup. Moto hidup saya itu hidup ini pilihan, jadi lakukan apa yang membuatmu senang dan bermanfaat selama itu tidak merugikan orang lain. Baik, masuk ke profil demografis itu ya, itu usia, 20 tahun, gender, perempuan, agama, Islam, status, lajang, pendidikan, S1 ilmu komputer, latar belakang profesional, pekerjaan, mahasiswa, pengalaman kerja, tidak ada, pendapatan. tidak ada. Oke, Mas. Baik, terima kasih atas wawancara hari ini. Sama-sama. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu, saya akan menanyakan terkait latar belakang Kakak sebelumnya, sebelum memulai wawancara kali ini. Kalau boleh tahu namanya siapa? Nama saya Tiara Wulandari.
moto hidupnya. Dengan pendidikan kita bisa mengubah dunia. Kakak usia berapa? Saya 22 tahun, Gendernya, saya perempuan, agama, Islam, status, belum menikah. sekarang pendidikan apa Kak kalau boleh tahu? Saya S1 Perikanan. Kak saya juga akan menanyakan tentang sikap kakak terhadap lingkungan kakak. Apakah kakak introvert atau extrovert? Kebetulan saya introvert. Baik. Minat kakak atau hobi? Saya biasanya suka membaca dan menulis. Motivasi hidup kakak apa? Motivasi saya sih sebenarnya orang tua ya. Kalau misalnya orang tua saya tetap sehat dan bahagia, itu bisa jadi motivasi saya untuk tetap hidup. Baik, yang terakhir saya akan menanyakan sedikit latar belakang kakak yang sensitif. Kalau boleh tahu permasalahan yang dihadapi sekarang apa Kak? Permasalahan saya, untuk saya sendiri, saya penderita PTSD di mana setiap malam saya bisa susah tidur dan banyak ketakutan yang bikin saya sampai nangis sendiri. Kadang juga saya nangis histeris. Ya, baik. Di sini saya mau melakukan sebuah rancangan kebutuhan pengguna dalam sebuah aplikasi. Aplikasi saya di sini yaitu aplikasi mental health terkait kesehatan. Baik, langsung saya mulai. Pertanyaan saya pertama ini adalah kan sekarang sedang diterjang isu gangguan kesehatan mental yang awalnya itu kayak frustasi, ke depresi, lalu timbul stres dalam dirinya atau gila. Yang kemudian terjadilah kasus bunuh diri karena adanya gangguan mental dari seseorang tersebut. Nah, pertanyaan saya Kak, apa tanggapan Kakak mengenai isu gangguan mental ini? Baik, boleh dijawab. Menurut saya, kejadian seperti itu sudah biasa terjadi di kota-kota besar, namun tidak bisa juga kita benari. Tapi ada kalanya seseorang yang sudah tidak bisa menahan rasa sakit dalam dirinya dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Baik, pertanyaan saya selanjutnya, kita akan masuk nih ke topik pembahasan Kak Di. Yang pertama saya akan menanyakan apa masalah Anda dalam kesehatan mental, maksudnya adakah sesuatu yang mengganjal di pikiran kakak sekarang? Untuk saya sendiri, saya penderita PTSD seperti yang pertama saya bilang, dimana saat malam saya susah tidur dan banyak ketakutan yang bikin saya nangis histeris. Selanjutnya, bagaimana sikap kakak dalam menerima kritikan orang lain? Kayak ada orang komentar Ki, bagaimana sikap tak tanggapi? Untuk menerima kritikan orang lain, biasanya saya tidak pernah menyela apa yang mereka sampaikan ke saya. Saya hanya mengiyakan itu semua. Ya, selanjutnya, bagaimana sikap kakak dan cara kakak dalam menyelesaikan masalah yang lalu-lalu yang sudah pernah dihadapi? Untuk menyelesaikan masalah saya sendiri, yang pertama sih saya ke psikolog. Kemudian meminum obatnya dengan teratur. Untuk sementara sih itu aja. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kakak mengolah pikiran kakak yang sedang tidak stabil atau berpikir yang berlebihan seperti overthinking dan lain-lainnya? Nah, untuk itu sebenarnya saya sedang berhasil, namun sebelum tidur saya mencoba untuk cuci muka, kemudian saya menonton video-video lucu sampai saya ngantuk supaya lebih mudah untuk tidur. Oke, baik. Selanjutnya coba kakak mendefinisikan atau menggambarkan sikap kakak dan motivasi, tujuan, serta hal yang membuat kakak sering frustasi. Jika saya ingat orang-orang tersayang yang ada di hidup saya, itu bisa menjadikan motivasi serta tujuan saya agar bisa sembuh dan tetap hidup. Selanjutnya,
menurut kakak apa saja kebutuhan yang diperlukan dalam perancangan aplikasi kami nanti ini? Mungkin seperti halnya aplikasi Halodoc kali ya, yang diperuntukkan untuk wajah yang bermasalah seperti orang yang memiliki jerawatan. Nah, sepertinya orang-orang yang memiliki penyakit kejiwaan atau mental health juga bisa menggunakan aplikasi yang dimana pengaplikasiannya itu berbentuk room chat curhat gitu, agar si penderita bisa mengutarakan sesuatu yang dia pendam. Oke, pertanyaan selanjutnya, jika aplikasi ini nantinya sudah ada Kak, apakah kakak nantinya sudah menemukan solusi atau kesan-kesan, apakah ini sudah menjadi solusi untuk kakak sendiri nantinya? Mungkin dengan adanya aplikasi ini setidaknya sedikit membantu para penderita untuk meluapkan emosi yang dia pendam dengan cara bercerita meskipun dengan aplikasi berupa bot kali ya, agar lebih terjaga sedikit privasinya. Baik, pertanyaan terakhir, coba kakak gambarkan apa yang ingin kakak penuhi, maksudnya itu adalah dalam mengambil tindakan untuk masalah kakak bisa berakhir dalam mencapai goal Anda. Kayak misalnya kak punya masalah, bagaimana cara tak memenuhi ini masalah tak, ambil tindakan masalah tak agar masalah tak selesai atau goal. Karena saya ingin sembuh dan mencari kesibukan agar salah satu tujuan hidup saya tercapai. Sebenarnya sembuh dan tidak bunuh diri itu bisa kita kendalikan tergantung dari niat dan usaha kita. Oke, baik, terima kasih Kak Tika sudah melakukan partisipasi atas waktu dan menjawab semua pertanyaan saya tadi. Kalau ada kesalahan kata mohon dimaafkan Kak Tika. Baik, terima kasih sekali lagi. Iya baik Kak, sama-sama. Terima kasih kembali.